Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ahmad Nusulhan dengan NIM 4412211033. Saya dari kelas kapal malam 5B dan di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang jawaban dari soal UTS Ilmu Kekuatan Bahan. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama, dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah. Yang A, hitung tegangan dan tegangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang B, hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Dan yang C, jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Jawaban nomor 1 sudah saya buat di sini. Di sini yang pertama diketahui dari batang aluminium panjang awal atau L 1,5 meter atau sama dengan 1500 mm, diameter 4 cm atau 40 mm, gaya 40 kN atau sama dengan 40.000 Newton, perpanjangan atau delta L sama dengan 2 mm, modulus elastisitas atau E 70 GPa atau sama dengan 70 kali 10 pangkat 3 MPa. Kemudian pada batang baja panjang awal atau L 1,5 meter atau 1500 mm, diameter atau D 4 cm atau sama dengan 40 mm, gaya atau F 40 kN atau 40.000 Newton, dan modulus elastisitas atau E 200 GPa atau sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 MPa. Yang A, tegangan dan tenggangan pada batang aluminium. Yang pertama, sini kita mencari tegangan terlebih dahulu dengan rumus sigma F bagi A. Namun di sini A-nya belum diketahui. A itu merupakan luas penampang. Jadi kita mencari luas penampang terlebih dahulu dengan rumus pi r kuadrat. Karena di sini yang diketahui diameter dan rumus dari dan R itu yaitu sama dengan D per 2. Jadi nanti di sini kita akan merubahnya diameter bagi 2. Jadi A 3,14 dikali 0,04 per 2 pangkat 2. Hasilnya 3,14 sama dikali 0,0004 sama dengan hasilnya 0,00125664 meter persegi. Setelah kita dapatkan luas penampang, kita akan mencari tegangannya dengan rumus sigma F per A, yaitu 40.000 atau gayanya 40.000 per 0,00125664. Hasil yang dapatkan 31.837.171,1 Pascal. Di sini saya merubahnya menjadi megapascal sehingga hasilnya menjadi 31,84 megapascal. Setelah itu mencari regangannya dengan rumus E sama dengan delta L per L, yaitu 2 per 1500 hingga hasil yang dapatkan 0,00133. Yang B, panjang perpanjangan pada batang baja. Sebelum kita mencari panjang perpanjangannya, kita mencari regangan pada baja terlebih dahulu dengan rumus E sama dengan sigma per E, yaitu 31,84
per 200.000. Hasilnya 0,0001592. Setelah itu, baru kita akan mencari panjang perpanjangan pada batang bajanya. Dengan rumus delta L sama dengan E dikali L atau panjang awal. Nah, regangannya 0,00011592 dikali 1500. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 0,2388 mm. Ini jawaban dari yang C. Modulus elastisitas atau modulus yang merupakan ukuran sejauh mana suatu material dapat mengalami deformasi elastis ketika dikenakan tegangan. Semakin besar nilai modulus elastisitas, semakin sulit material tersebut untuk dideformasi. Dalam konteks fabrikasi, modulus elastisitas sangat penting karena menentukan seberapa banyak suatu material dapat diregangkan atau dimanfaatkan tanpa mengalami deformasi permanen. Pengaruh modulus elastisitas terhadap deformasi material. Yang pertama, definisi modulus elastisitas. Semakin tinggi nilai E, semakin besar tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan regangan tertentu. Ini berarti material dengan modulus elastisitas tinggi lebih kaku dan sulit deformasi. 2. Deformasi elastis versus plastis. Deformasi elastis, ketika gaya dihilangkan, material kembali ke bentuk asalnya. Ini terjadi pada material dengan modulus elastisitas yang tinggi. Contohnya, baja yang memiliki E tinggi akan mengalami sedikit deformasi elastis di bawah beban. Deformasi plastis. Jika tegangan melebihi batas elastis material, deformasi yang terjadi menjadi permanen. Material dengan E rendah, seperti aluminium, lebih mudah mengalami deformasi plastis pada beban tinggi. Dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan dan stabilitas tinggi, seperti jembatan dan gedung tinggi, material dengan modulus elastisitas tinggi seperti baja lebih disukai. Mengapa? Kekuatan ini membantu mencegah kegagalan struktural di bawah beban berat. Soal nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan regangan dan aplikasinya dalam desain. Ini merupakan gambar diagram tegangan regangan. Apa itu diagram tegangan regangan? Sebagai contoh, saya jadikan karet gelang ini. Nah, ketika kita tarik, karet ini akan memanjang atau meregang. Semakin kuat ditarik, karet ini akan semakin panjang. Hubungan antara seberapa kuat kita tarik atau diberikan tegangan dan seberapa panjang karet ini memanjang atau meregang, inilah yang digunakan, yang digambarkan dalam diagram tegangan regangan ini. Fungsi dari diagram ini yaitu untuk mengetahui reaksi dari suatu material ketika diberikan gaya. Dalam diagram ini memiliki banyak bagian. Yang pertama, ada daerah elastis. Ini merupakan daerah elastis. Daerah elastis ini, contohnya saat karet ini ditarik dan kemudian kita lepaskan, karet akan kembali ke bentuk semula. Pada daerah ini, hubungan antara tegangan dan regangan bersifat linear dan proporsional. Artinya, jika gaya dihilangkan, material akan kembali ke bentuk asalnya tanpa mengalami deformasi permanen. Setelah itu ada titik leleh. Pada titik ini, mulai mengalami perubahan permanen. Kemudian ada daerah plastis. Pada daerah ini, material mengalami deformasi permanen. Artinya, meskipun gaya dihilangkan, material tidak akan kembali ke bentuk asalnya. Lalu, di sini ada daerah strain hardening. Apa itu daerah strain hardening? Pada daerah strain hardening, struktur internal material mengalami perubahan, seperti realignment atau pembentukan dislokasi baru. Hal ini menyebabkan material menjadi semakin kuat dan lebih tahan terhadap deformasi plastis lebih lanjut. Nah, di akhir dari daerah ini terdapat daerah necking. Terdapat titik ultimate terlebih dahulu, di mana material mencapai kekuatan maksimumnya. Kemudian setelahnya terdapat daerah necking. Pada daerah ini, material mulai mengalami pengecilan penampang secara lokal. Necking ini terjadi karena adanya ketidakseragaman dalam struktur material atau distribusi tegangan. Daerah yang lemah akan mengalami deformasi lebih besar, menyebabkan pengecilan penampang di titik tersebut.
Dan yang terakhir adalah titik putus, di mana material sudah tidak dapat menerima beban lagi dan akan patah atau mengalami kerusakan secara permanen. Pengaplikasiannya dalam desain. Yang pertama, pemilihan material. Setelah melihat dari diagram tadi, kita bisa memilih material yang tepat untuk suatu aplikasi. Contohnya pada alat olahraga seperti raket tenis atau tongkat baseball yang harus terbuat dari material yang kuat dan fleksibel. Kemudian ada nomor 2, perhitungan dimensi. Ini membantu kita dalam menghitung dimensi komponen struktur seperti balok atau kolom agar dapat menahan beban yang diberikan tanpa mengalami kerusakan. Yang ketiga, ada analisis kegagalan. Jika suatu struktur mengalami kerusakan, diagram tegangan dapat digunakan untuk menganalisis penyebab kegagalan dan mencari solusi untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi ke depannya. Yang keempat, pengujian material. Diagram ini dihasilkan melalui pengujian material di laboratorium. Hasil pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa material yang digunakan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Sekian, itu jawaban dari soal ujian saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.